Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Drakor. Tempat yang cocok untuk kalian yang hanya sekedar mau tahu aja inti cerita drakor yang lagi dibahas, tanpa buang waktu dan kuota buat nonton dramanya keseluruhan. Kali ini kita akan membahas drakor Hotel Del Luna, hotel tempat persinggahan hantu sebelum pergi ke alam baka. Tanpa lama-lama, yuk masuk aja ke episode 3. Episode 3 dimulai dengan menceritakan masa lalu Zhang Manuel. Dirinya memerintahkan pasukannya untuk merampok gerombolan tandu seorang bangsawan. Tapi hal itu tidak berjalan mulus saat seorang pengawal itu berusaha mengagalkan mereka dan mengejar Manuel yang kabur. Saat tertangkap, si pengawal terpesona dengan kecantikan Manuel, dan itu jadi kesempatan Manuel untuk bebas. Kini keadaan yang berbalik, si pengawal yang jadi tahanan Manuel. Hanya saja itu berlangsung sesaat. Kuda Manuel kabur. Saat berusaha mengejar, Manuel terjebak pada pasir hisap. Mau tak mau, Manuel harus merelakan pedangnya, membuka tali pengikat pengawal agar bisa menolong Manuel. Saat Manuel diancam balik oleh si pengawal yang bernama Chong Myung itu, teman Manuel datang menyelamatkannya. Lalu kita kembali ke masa kini. Manuel merenung di depan pohon bulan, dan si nenek penjual bunga datang menghampirinya, mengajak membicarakan mengenai pohon bulan itu. Pohon yang sudah ribuan tahun tidak pernah bertunas, tapi sekarang ditunaskan oleh si nenek. Dan meletakkan bunga kecil yang bertunas itu di dada Chansong yang sedang pingsan. Lalu Chansong memimpikan masa lalu Manuel. Kemudian beberapa saat, Chansong sadar dan diajak untuk menemui Manuel. Manuel mengajak Chansong berkeliling hotelnya, menjelaskan hotel yang tidak menarik bagi manusia itu. Tapi setidaknya akan ada 4 manusia dalam setahun yang penasaran dan mencoba menginap dan meneliti tentang hotel itu. Manusia-manusia yang dibawa ke kamar 404 yang akan membuat Chansong takut. 들어가 볼래? 다른 데 볼 곳도 많은데. 네. Lalu Chansong diajak ke salah satu ruangan yang berisikan pantai dan lautan yang sangat luas, yang membuat Chansong sangat keheranan. Ditambah lagi, berada di puncak hotel yang bisa melihat seluruh kota di malam hari. Wow, terasa seperti fantasi baginya. Manuel meletakkan tangannya di dada Chansong, merasakan detak jantung manusia yang masih hidup di bawah rembulan malam itu. Lalu kembali ke dalam hotel. Sementara itu, di suatu tempat yang lain, seorang siswi terjatuh dari jembatan, didorong oleh temannya yang langsung kabur ke rumahnya dengan ketakutan. Namanya adalah Kim Yuna. Hantu si korban mendatangi Yuna dan memaksa untuk masuk ke tubuh Yuna hanya karena sebuah kalung. Lalu kita kembali pada Manuel yang sedang memilih 3 kandidat yang akan menjadi manajer hotelnya. Secara pribadi, Manuel menyukai Chansong yang adalah kandidat ketiga. Dan akhirnya, Chansong menjadi manajer Hotel Del Luna. Lalu disambut hangat oleh 3 serangkai yang menceritakan kisah sedih ketika mereka mati dan direkrut oleh Manuel menjadi pegawainya. 이승을 떠돌던 중 마누엘 땅을 찾아. 사장님은 우리 호텔 델루나의 주인이세요. 주인은 오늘은 이만 대구로 돌아가시면 될 것. Dan begitulah, Chansong berakhir bekerja di Hotel Del Luna pada malam hari dan beristirahat pada pagi hari. Lalu kita kembali pada kehidupan Manuel sebelumnya. Di tepi sungai, Manuel menikmati pemandangan bulan yang indah bersama kedua temannya. Bersama Chong Myung yang membuatnya terkesan. Dan itu adalah mimpi Chansong dalam tidurnya, yang terbangun karena panggilan Manuel yang memanggilnya untuk bekerja, menjual lukisan tempat tinggal harimau keramat Aum demi mendapatkan uang. Lalu di jembatan kemarin,
Yuna berusaha mengambil kembali tubuhnya dari Yujung dan dilihat oleh Chansong yang lewat. Ternyata Yuna meminta bantuan Chansong. Tentu saja Manuel mau, karena Yuna adalah anak orang kaya. Sujung yang ada di dalam tubuh Yuna menolak untuk menyerahkan tubuh itu, karena Yuna lah yang telah membunuh Yujung. Yujung hanya ingin tetap hidup. Karena itu, Manuel mengancam orang tua Yuna, karena anak mereka telah membunuh Yujung dengan kalung itu sebagai bukti. Manuel membuat kesepakatan, dia akan tutup mulut jika dibayar mahal dan bakarlah kalung itu. Tanpa mereka sadari, hal itu ternyata akan membuat roh Yuna, putri mereka, terbakar dan tubuhnya tetap bisa ditinggali oleh Sujung. Itu hanya alasan Manuel untuk mendapatkan emas mahal dari orang tua Yuna yang membuat Manuel senang. Kita kembali ke hotel. Yeonjung menemani Chansong untuk mengambil minuman milik Manuel di gudang yang memiliki tanda bulan, persis seperti yang dilihat Chansong di mimpinya. Chansong sangat penasaran akan hal itu. Lalu, dia mencari pohon yang dibicarakan oleh 3 serangkai dan menemukannya. Juga pohon yang disentuh oleh ayah Chansong. 잎이 하나도 없네. 이 나무가 그 나무입니까? 우리 아버지가 손을 대는 바람에 Manuel menemukan Chansong di depan pohon itu. Chansong lalu menceritakan mimpinya pada Manuel. Manuel yang riang gembira dan Chongmyong yang dirindukan dan ditunggu oleh Manuel selama ini. Chongmyong, lelaki yang dirindukan Manuel meski sudah beberapa zaman berlalu. Chansong takut dia yang harus membayar karena dirinya terus memikirkan Manuel sejak pertama kali bertemu. 뭔가 대가를 치러야 될까봐 무섭네요. 내 밤과 꿈을 다 잡아먹고 있다는 겁니다. 너만 찾고 있나요? Sekarang kita masuk ke episode 4. Episode 4 dibuka dengan Chansong yang sedang menceritakan mimpinya pada Manuel dan bertanya apakah keberadaan dirinya di sini untuk membantu Manuel mencari tahu apa yang Manuel sedang cari. Lalu Chansong menyentuh dahan pohon itu dan tiba-tiba daunnya tumbuh dengan sendirinya. 이거 왜 이렇게 변한 겁니까? Pohon yang terikat dengan diri Manuel. Mungkin Chansong sudah sangat berpengaruh bagi Manuel, sehingga pohon itu berdaun. Tentu saja Manuel harus memeriksa hal itu dan memaksa Chansong untuk tidur agar memimpikan dirinya. Apakah pernyataan Chansong betul atau tidak? Chansong bertanya, siapa pria yang ditunggu Manuel itu di dalam mimpinya? Mungkin Chansong adalah orang yang Manuel cari. Tapi Manuel dengan yakin mengatakan bukan. Manuel bisa mengetahui hal itu dan orang itu bukanlah Chansong. Karena kesal, Manuel memerintah Chansong untuk mengurus para hantu mulai dari sekarang. Tentu saja dibantu oleh Yeonjung. Sambil bekerja, Chansong sekalian mencari informasi mengenai Manuel dari orang-orang sekitarnya. Tapi malah menemukan fakta bahwa Manuel ternyata mata duitan untuk hidup mewahnya. Kembali pada Manuel zaman dulu yang sedang bersembunyi dari pengejaran para prajurit. Manuel berhasil bersembunyi karena bantuan Chongmyong. Bahkan Chongmyong membantu teman Manuel yaitu Yeonwoo untuk bebas dari prajurit yang menangkapnya. Dan kenangan ini sungguh menyesakkan bagi Manuel. Kenangan yang juga dimimpikan oleh Chansong yang sedang pulang di atas kereta. Lalu Chansong bertemu dengan nenek penjual bunga yang ditemuinya waktu kecil dulu. Setelah memberi kartu namanya pada Chansong, si nenek langsung menghilang. Nenek yang bernama Mago. Kembali di rumahnya, Chansong dikagetkan dengan hantu berkacamata yang mendatanginya di siang bolong, karena si hantu itu ternyata mengikuti roti yang dibawa oleh teman Chansong, Sanchez. Lalu si hantu dibawa ke hotel untuk segera diberangkatkan ke akhirat.
Tapi sebelum itu, Chansung akan membantu si hantu untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Tentu saja harus seizin Manuel, dan itu mengingatkan Manuel akan Chongmyong. 아, 가! 언제부터 내 곁에 있어요. 지 팔자 지가 꼰다고 하죠. 운명이라고 느껴. Kemudian, Chansung membantu si hantu buta yang ingin sekali menemui Chef Bakeri yang dulu sering dikunjunginya semasa hidup, tapi tidak menemukan chef yang dia cari. Sementara itu, di depan pohon tua, si tiga serangkai sedang mengagumi pohon yang sudah berdaun itu dan membuat teori-teori beralasan bagi mereka. Dengan bantuan Sanchez, pelanggan setia Bakeri itu, akhirnya mereka bisa menemukan chef roti yang dimaksud oleh si hantu. Dan terwujudlah keinginan si hantu untuk menyentuh tangan sang chef. Sepulang dari Bakeri, Manuel mendatangi Chansung untuk makan bersama. Dan di saat makan itulah, Manuel mengatakan kalau kenangan si hantu bisa saja bertabrakan. Dan karena dia hanya ingin mengingat apa yang dia ingat. Dan itulah faktanya, si Chef Bakeri adalah orang yang sudah menabrak si hantu hingga mati dan tidak menolongnya. Menyadari itu, Chansung mengejar mereka dan menghalangi motor si Chef Bakeri, kemudian menyadarkan si hantu untuk tidak balas dendam. Kemudian membawa si chef ke kantor polisi karena sudah tabrak lari. Dan berakhirlah si hantu pergi dengan damai. Kemudian Bu Sohee dan Pak Son mencemaskan pohon yang berdaun itu, lalu mendiskusikannya dengan Manuel karena pohon itu berhubungan dengan Maul. Mereka berusaha mengusir Chansung yang menyebabkan hal itu dengan ide-ide gila mereka. Sementara itu, Chansung yang sedang dibicarakan sedang tertidur di bawah pohon tua. Kemudian terbangun saat Manuel datang dan menggoda Manuel kalau dia akan memberitahu Manuel tentang mimpinya. Manuel kesal karena hal itu, tapi Chansung bilang kalau dia akan melindungi Manuel. Ternyata yang dimimpikan Chansung adalah Manuel yang sedang tiduran di bawah pohon besar rimbun di siang hari, sama seperti dirinya saat tertidur tadi. Lalu Bu Sohee mendatangi Chansung, meminta bantuan atas tamu di kamar 13, yang sebenarnya adalah alasan mereka untuk mengusir Chansung. Tanpa segan, Chansung memasuki kamar 13 seorang diri. Di sana ada lemari, meja, dan cermin, dan seorang wanita dalam lemari. Saat hampir termakan pikiran oleh si hantu, Manuel datang menyelamatkan Chansung. Dan 그런데 손님이 어디 있다는 거야? 구찬성! 듣지 마. 그대라